Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah pada Minggu Advent yang ketiga ini dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin.
dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Allah, epistel pada Minggu Advent yang ketiga ini tertulis pada surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 12 sampai 18. Kita membacanya secara bergantian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Allah. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Advent ketiga, 11 Desember 2022. Topik Minggu. Bersukacitalah menantikan Tuhan. Marolopolop manomu Tuhani. 01 Rapat Huria. Rapat Huria tahun 2022 akan diadakan pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022, pukul 11.30 WIB, setelah ibadah pukul 10 WIB. Agenda rapat, pengesahan program Dewan-Dewan dan Huria tahun 2023, pemilihan Ketua Pesta Gotilon 2023 dan Warna Sari. 02. Natal HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, akan diadakan perayaan Natal HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sebagai tuan rumah adalah pengurus lansia distrik, bertempat di Maria Convention Hall, masuk pukul 9 WIB. Seluruh pendeta dan keluarga akan mengikuti acara ini. 03. Persembahan ke depan altar. Sehubungan dengan keperluan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022 dan 18 Desember 2022. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan penuh sukacita. 04. Persembahan bulanan atau tahunan. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan bulanan, tahunan, mengingat akhir tahun yang sudah mendekat. 05 Dewan-Dewan, 051 Dewan Koinonia, 0511 Seksi Sekolah Minggu. Ibadah Minggu tetap diadakan setelah Natal Sekolah Minggu. 0512 Seksi Remaja dan Naposo Bulung. Natal Remaja dan Naposo Bulung akan diadakan pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022, di ibadah pukul 18 WIB. Dimohon kehadiran semua remaja dan Naposo Bulung. 052 Dewan Marturia. Panitia Natal Marturia mengundang para pedagang atau pasar dan rumahan, pekerja terminal, driver ojol dan driver dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 17, baik yang sudah terdaftar dan yang tidak terdaftar atau masuk di course sending,
untuk hadir dan bersama-sama bersukacita dalam perayaan Natal Marturia yang akan dilaksanakan hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Pasar Minggu. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari Panitia Natal Marturia di ibadah pagi, siang, dan sore. 053 Dewan Diakonia. Natal Diakonia Sosial akan dilaksanakan hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 18 WIB sampai dengan selesai, bertempat di HKBP Pasar Minggu. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari Panitia Natal Diakonia Sosial di ibadah pagi, siang, dan sore. 06 Jemaat Pindah. Mulai hari ini, Minggu 11 Desember 2022, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Jadongan Gultum dan Ibu Erike Borusaragi dengan 1 orang anak. Alamat Jalan Haji Icang, Gang 100, RT 02 RW 02 nomor 15 G, Lenteng Agung, wilayah 2. Pindah ke HKBP Maranatha, Rawalumbu, Bekasi. 07 Anak lahir. Telah lahir anak perempuan di keluarga Sunarto Hutapea SH dengan Ibu Herdiana Kristanti Borusihombing SKM MKM pada hari Rabu 7 Desember 2022 yang beralamat di Jalan Muara RT 02 RW 03 nomor 39 wilayah 2. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Dipersilakan untuk panitia menyampaikan sosialisasi. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati, Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Adventus Tambun, Amang Inang Parhalado, HKBP Pasar Minggu. Yang kami kasihi, Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu. Yang kami cintai, yang kami sayangi, anak-anak kami sekalian. Puji syukur dan terima kasih dan hormat kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa di dalam anaknya Yesus Kristus yang memberikan kita rahmatnya sehingga kita masih bisa bersekutu dan memuji Dia di rumahnya yang kudus ini dalam kebaktian pagi hari ini. Dalam rangka perayaan Natal Dewa Marturia, seksi sending, seksi musik HKBP Pasar Minggu bersama pedagang, pekerja terminal, tambal ban, supir, driver, ojol sekitar terminal Pasar Minggu yang akan mengadakan Natal di hari Sabtu tanggal 17 Sabtu 17 Desember 2022 dengan tema Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain dalam bahasa Batak. Jadi sia dalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida Matius 2 ayat 12. Subtema dengan sukacita Natal Dewa Marturia, seksi sending, seksi musik HKBP Pasar Minggu semakin giat dalam tugas pemberitaan firman Tuhan agar semakin banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan dari Tuhan. Dengan ini kami mengundang
saudara-saudara kami yang kami kasihi, khususnya yang bekerja, pedagang, pekerja terminal, supir, tambal ban, driver, ojol, untuk ikut bersama-sama dalam Natal tersebut. Bagi saudara-saudara kami yang kami sebutkan tadi, yang jemaat anggota gereja kita ini boleh mendaftar melalui situa wilayah masing-masing, mulai wilayah 1 sampai 17, atau ada pendaftaran di depan gereja kita, mulai ibadah pagi, siang, dan sore. Dan apabila teman-teman kami yang tidak jemaat HKBP Pasar Minggu boleh mendaftar kepada kami, saya sendiri, Evangelis Harlen Purba, dengan nomor telepon 0812 8646 3871. Dan Natal ini diadakan jam 17, pendaftaran dan makan snack, minum kopi teh di ruang serbaguna, dan dilanjutkan dengan ibadah masuk jam 6 sampai selesai, dan habis ibadah makan bersama dan hiburan ramah tamah di ruang serbaguna gereja kita ini. Mari kita doakan Amang Inang, semoga Natal Dewa Marturia seksi sending seksi musik ini dapat berjalan dengan baik, membawa sukacita untuk kita dan kemuliaan baginya. Demikian yang kami dapat sampaikan dari panitia Natal Dewa Marturia. Kiranya Natal ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati kita. Horas. Shalom. Horas buat kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Tambun, yang kami hormati Amang Inang Sintua, dan yang kami hormati Amang Inang semua ruas HKBP Pasar Minggu yang berada di gereja ini dan yang mengikuti secara online. Begitu juga yang kami kasihi anak-anak kami Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu, baik yang ada di gereja ini ataupun yang mengikuti secara online. Di sini saya, Nyonya Nababan Rista Burwakpahan, mewakili dari Panitia Natal Diakoni tahun 2022. Pelayanan diakoni gereja adalah pelayanan kasih yang melekat dalam jati diri gereja, yang merupakan bentuk rupa kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Pelayanan diakoni gereja kita mencakup pendidikan, kesehatan, hubungan masyarakat, dan sosial yang mencakup Natalup Si Urupon, penderitaan karena sakit, bencana alam, banjir dan kebakaran, dan kedukaan ataupun yang memiliki implikasi etis sosial untuk melayani secara menderita. Karena itu, diakoni merupakan tanggung jawab semua umat yang percaya kepada Kristus, mengajarkan untuk saling mengasihi, Yohanes 13 ayat 34. Untuk mewujudkan pelayanan diakoni gereja, maka Dewan Diakoni Gereja HKBP Pasar Minggu akan mengadakan perayaan Natal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 17 di Gereja HKBP Pasar Minggu. Dengan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12. Subtema, dengan sukacita Natal, HKBP Pasar Minggu terpanggil mewujudkan persaudaraan dan saling mengasihi dan saling berbagi di tengah kesulitan. Dengan ini, kami Panitia Natal Diakoni 2022 mengundang semua jemaat, Ama Nama Balu, Ina Nama Balu, keluarga Natalup Si Urupon, semua anak huria kita yang berprestasi ataupun yang juara umum,
tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan juga tingkat nasional ataupun internasional. Dan kami juga mengundang Amang Inang Sintua wilayah 1 sampai wilayah 17 untuk datang menghadiri Natal Diakoni tersebut. Selanjutnya juga kami akan mengirimkan surat undangan bagi semua ruas yang telah direkomendasikan oleh Sintua wilayah yang untuk mengikuti perayaan Natal Diakoni 2022. Demikianlah sosialisasi yang dapat kami sampaikan panitia Natal Diakoni. Shalom, Horas.
Mari kita serahkan persembahan kita, persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2, 3 persembahan sambil memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 591. Hanya musik. Kita nyanyikan ayat 3. Jiwa
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas dan selamat hari Advent yang ketiga bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan menyapa kita, mungkin ada bertanya-tanya kepada kita pada saat ini, karena pada saat ini sesuai dengan warta kita melihat yang menyampaikan firman Tuhan yaitu pimpinan jemaat kita Amang Pendeta Sobok Simbentak, karena pada semalam hari waktu di Natuari, bahasa Batak ibaratnya Natuari atau puhur yang sehat ulan ni huriata jala sangado dibuat tu rumah sakit lau macek alai melihat tema Peter Morginai boydong bulak alai dia palatikon dipangido asa istirahat mana sida asa boyan non manguluhon rapat di huriata ima dung sidung parbingguan pukul 10 alani tatanya kema amang do taminang asa tu sehatna uluan nih huriata so ni mah buah-buah tu kita alani amang alani amanami do inanami firman Tuhan yang menyapa kita di minggu Advent yang ketiga ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan buat kita semuanya, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasyurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang maha kuasa, maha kudus, Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dengan topik minggu kita di minggu Advent yang ketiga ini dikatakan bersukacita menantikan Tuhan marulupulu manomu Tuhani. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, di minggu Advent yang ketiga ini, terlebih di dalam minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena itu melalui topik minggu kita ini, kalau kita baris bawahi, dikatakan tadi bersukacita menantikan Tuhan, menantikan. Kalau kita berbicara tentang menantikan, mungkin semua orang mengatakan kalau pekerjaan yang paling membosankan adalah menantikan. Tetapi ketika di dalam menantikan kita mungkin seberat apapun penantian itu, karena kita tahu apa yang kita nantikan itu, pasti kita akan menunggunya. Pasti kita akan menunggunya. Karena apa? Karena kita mengetahui ya teh. Anggo sotaboto ahana tapai mai isi ulun napai mahon. Itu teh ya teh Bang. Karena kita tahunya apa yang kita nantikan itu. Sehingga walaupun yang kita nantikan itu berjam-jam, walaupun diterik matahari, walaupun kita dikena hujan, dan ataupun kita lapar atau haus, tapi karena kita mengetahui penantian itu,
pasti kita akan menantikan. Artinya kita bawahi, kita mengetahui. Alanya mang dota minang Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus. Pada minggu Advent ketiga ini dikatakan supaya kita bersuka cita. Kenapa? Menantikan dikatakan bersuka cita. Siapa rupanya yang kita nantikan itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah pada saat ini sudah berumur sampai ada 80 ke atas. Mungkin sudah ada sampai 90. Kita sudah menjadi Kristen. Tapi mungkin pada saat ini harus dipertanyakan kepada kita. Siapakah yang kita nantikan itu? Kalau ada pertanyaan, siapakah Allah? Dan bagaimanakah sifatnya? Siapakah Allah dan bagaimana sifatnya? Ini dua hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Kenapa tidak mudah dijawab? Karena logika tidak bisa mampu menjawab dengan pasti. Tapi hanya dapat kita jawab dengan iman. Kalau kita berbicara tentang iman, maka jawabannya Bapak Ibu, karena Allah adalah pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana sifatnya? Supaya ketika kita menantikan itu, kita sudah tahu. Makanya ketika kita menantikan itu, kita tahu siapa Allah itu. Bagaimana sifatnya? Sifat Allah adalah baik, maupun pengalaman dikatakan di sini baik. Kalau kita dari firman Tuhan maupun pengalaman sehari-hari muncul pemahaman tentang Allah yang berubah-ubah di dalam firman Tuhan, kita menemukan Allah itu terkadang pemarah, tetapi sering juga muncul dengan penuh kelembutan dan cinta kasih. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga dalam pengalaman hidup kita manusia. Kita sering mengalami hidup sukacita. Dan saat demikian kita memahami Allah itu sangat baik. Tetapi saat kita mengalami sebuah atau suatu pergumulan berat, kita seperti merasakan Allah itu sangat jauh. Bahkan kita katakan Allah itu sedang menghukum saya. Karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada saat ini, melalui kesaksian seorang nabi, yaitu Yesaya. Yesaya atas pengalaman dan imannya, dia tampil dengan pernyataan yang tegas. Dia mengatakan di ayat 2, Allah itu keselamatanku. Sehingga di dalam penantian itu dia bersuka cita. Yang walaupun di dalam penantian itu Bapak Ibu, dia mengalami segala pergumulan berat, dia mengalami segala persoalan, tetapi karena dia mengatakan Allah itu adalah keselamatanku, dia bersuka cita. Dia dengan penuh keyakinan, dengan begitu kokoh, sehingga ia juga bisa berkata Bapak Ibu, aku percaya dan tidak gemetar. Dan pada saat ini di minggu Advent yang ketiga ini, diminta kepada kita apapun persoalan amang dan inang, Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita mengatakan Allahku adalah keselamatanku, aku tidak akan takut, aku tidak akan gemetar. Karena itu amang dan inang, peran Allah dalam hidup harus diyakini bukan hanya pada masa yang akan datang, tetapi juga pada masa kini. Itu sebabnya Yesaya berkata, Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Apakah kita pada saat ini amang dan inang yang mungkin kita sudah mendengarkan berita-berita, terlebih ketika kita akan memasuki tahun 2023, yang mungkin sudah kita mengetahui bagaimana perjalanan perekonomian di tahun 2023. Apakah kita bisa mengatakan seperti apa yang disaksikan dari iman daripada Yesaya? Dikatakan Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Karena Tuhan memberikan kekuatan, karena Tuhan memberikan penghiburan, sehingga ia merasa layak memuji dan memuliakan Tuhan. Pengalaman iman yang dialami oleh Yesaya membuatnya terpanggil Bapak Ibu, agar orang lain juga turut percaya kepada Allah.
Dan inilah Bapak Ibu, jika mereka percaya kepada Allah itu, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ini kita garis bawahi Bapak Ibu, artinya juga keselamatan yang kita peroleh itu bukan hanya untuk kita. Tetapi Nabi Yesaya juga mengatakan kita juga terpanggil, dikatakan memanggil orang lain supaya turut percaya kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita akan menimba air dengan kegirangan. Dari mana? Dari mata air keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu, Allah akan memberikan kelengkapan hidup bagi kita orang-orang percaya. Sehingga kita akan merasakan hidup yang tenang. Sehingga kita merasakan hidup yang nyaman. Sehingga kita juga merasakan jiwa yang segar. Karena itu bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Mari Bapak Ibu pada saat ini di dalam kehidupan kita hari demi hari dikatakan karena kita sudah menerima keselamatan yang ditujukan oleh Tuhan. Selama penantian kedatangan Tuhan parusia yang kedua ini, mari kita dikatakan bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Melalui kasih Allah yang dirasakan oleh umat kita, melalui kasih Allah yang kita rasakan pada saat ini, maka kita juga patut bermasmur bagi Tuhan dan memberikan kasih Allah itu. Karena itu kesaksian umat Tuhan yang sungguh-sungguh sudah merasakan kasih Tuhan akan membuat orang banyak juga turut percaya Bapak Ibu. Kalau kita bersaksi sebagai orang yang telah menerima keselamatan itu, pasti kita percaya Bapak Ibu, orang-orang lain juga yang melihat kesaksian hidup kita membuat mereka juga turut percaya bahwa Allah adalah keselamatan seluruhnya. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan pada saat ini, kapankah kita merasa bahagia dalam hidup ini? Suku majori kita mangdota menang. Adiga duhamu, pitorlas rohamuna di tonga-tonga ningoluang. Pasti mau lo kita manggalusi iya mangdota menang. Alana dangadong nahot di portibion nama dok las niroha. So kita maju, so kamu maju amang dot tamuinang ate, dong unang kita gaya bihira sarupa kita te. So kamu mah amang dot tamuinang, perlu bobi manong margeleng nabalga ate. So na satorbang niba ate. Sonari so anak muna dohami di so. Apa persolamuna? Mungkin ngalas rohamuna di so. Alai dan hot. Lah mungkin adong paryanakon nasohot dobe di haotanna. Hanya. Makanya dikatakan di sini melalui firman ini, kapankah kita merasakan bahagia dalam hidup ini? Nah, satu Bapak Ibu menjadi jawaban bagi kita. Kapan kita bisa bersuka cita? Ketika kita merasakan dan mensyukuri kemurahan Allah. Isode amang do taminang boy hitam ralas niroha. Kalau kita mampu dikatakan merasakan dan mensyukuri kemurahan Allah. Ini mampu sehingga kita bisa bersuka cita. Kalau kita tidak mampu dikatakan merasakan dan mensyukuri kemurahan Allah di dalam kehidupan kita, dikatakan kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, sesungguhnya Allah kita itu Bapak Ibu adalah Allah keselamatan. Kita sudah tahu itu. Sekalipun kita manusia ini telah bergemilang dengan dosa, tetapi Allah tidak membinasakan kita manusia. Melainkan apa? Melainkan Allah senantiasa memberikan kemurahannya. Allah menganugerahkan kemurahannya supaya kita manusia dituntut ada perubahan. Supaya kita mensyukuri kemurahan Allah itu, akan tekun berbuat baik, sehingga kita akan memperoleh damai sejahtera. Karena itu sebagai orang yang telah menerima keselamatan, sebagai orang yang telah percaya, kita harus mensyukuri segala kehidupan yang kita alami Bapak Ibu. Kita harus melihat semua peristiwa dalam kehidupan kita ini sebagai kemurahan Allah. Apa yamang namasa otik menanggudang
panete kan ni aka pasu-pasu song panetek ni tua kipe song iya aik nasa tete kipe ikut tabereng doi itu adalah kemurahan Allah. Yang walaupun pada saat ini Bapak Ibu kalau kita mendengarkan ada pergumulan datang dari tengah-tengah keluarga kita, dari kampung kita, dari mana kita terima berita itu juga kemurahan Allah Bapak Ibu. Itu makanya dikatakan bagi kita pas ini kita harus melihat semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebagai permurahan Allah. Semua yang kita miliki juga Bapak Ibu itu adalah semua kemurahan Allah. Baik itu amang, akar tatai, jabat tatai, kesehatan kita juga Bapak Ibu. Maka itu mari kita imani sebagai kemurahan Allah. Segala kemurahan Allah itu hendaknya menguatkan kita. Jangan Bapak Ibu ketika kemurahan Allah itu kadang-kadang membuat kita saya masak masa bedilima. Memang ngolo ni hita colmo sifat ni colmo saya nemah hurangan do terus ngadileon on saya naik on. Maka dikatakan dikasih hati ingin jantung. Nah. Makanya dikatakan pada saat ini dikatakan segala kemurahan Allah itu hendaknya itu menjadi kekuatan kita mang do taminang. Baik itu kita dalam suka maupun duka, di dalam duka pun itu menjadi kekuatan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak membuat itu menjadi kekuatan, kita tidak akan bisa menerima kehidupan yang kekal. Karena itu sebagai orang yang telah merasakan kemurahan Allah, kita patut dikatakan pada saat ini, mari bermazmur bagi Tuhan sebagai tanda sukacita. Mazmur kita adalah mewartakan apa? Perbuatan Tuhan yang mulia itu. Perbuatan yang penuh pengampunan, tindakan yang memberi keselamatan. Inilah orang yang bersukacita di dalam menantikan Tuhan. Tuhan memakai kita Bapak Ibu pada saat ini. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita ditempatkan dimanapun, di keluarga, di pekerjaan kita, di parsautan kita, di parbangot kita, di huriao namang dota pinang. Bukan asal begitu aja kita ditempatkan Bapak Ibu. Kita ditempatkan apa? Supaya apa? Mewartakan Injil kepada orang-orang. Itunya tugas kita Bapak Ibu. Ditempatkan amang dota binang sebagai dikor kantate hamu di si. Dikor wilayah 2. Dikor jending. Selalu namang dota binang kita ditempatkan di situ supaya mewartakan Injilnya kepada orang-orang. Dikatakan karena kesengsaraan manusia pada saat ini Bapak Ibu bukan hanya soal ekonomi. Husukum majotiu hamu amang inang. Sonar persoalamuna husukum badang alani ekonomi gudangan. Ya. Bukan persoalan karena ekonomi. Tetapi lebih lagi orang-orang dilanda berbagai apa? Pergumulan banyak. Pergumulan-pergumulan itu membuat orang kehilangan semangat hidup. Putus asa. Karena itulah tugas kita mewartakan kasih Allah. Bukan dengan menyerang keyakinan orang lain. Tetapi menjadi saksi atas kemurahan Allah. Banyak orang-orang sekarang ini Bapak Ibu kehilangan semangat hidup. Karena berbagai pergumulan hidup. Kudangku sonario mang dota minang apalagi sonarion di dokon 2020 toluon alai mulai timah dohonon nate mungkin tatangnya koma Bapak Presiden Jokowi hasa di tahun 2020 tahun hot ate lani BG baba di negara Eropa akan terjadi resesi perekonomian nanti. Ya mungkin pada saat ini negara kita sangat kuat karena begitu banyak kekayaan alam ya. Kita doakan. Mungkin saat ini para Bapak Ibu saudara-saudaraku, mungkin kita yang hidup yang sederhana ini, ya kita bisa bersuka cita. Tapi bagaimana saudara-saudara kita mungkin yang ekonominya memang sudah, apakah dia bersuka cita? Mungkin lebih berat yang dialaminya. Karena itu mari kita wartakan, saling melengkapilah kita. Itulah tugas kita Bapak Ibu. Karena itu banyak orang-orang yang kehilangan semangat hidup karena berbagai pergumulan. Bahkan kita sekarang ini sebagai orang yang telah menerima keselamatan sendiri.
banyak yang bergumul, baik di luar maupun di dalam gereja. IP hita marminggu pe hamang do taminang gudang do hita na bergumul pada saat ini. Tidak semuanya orang yang pada saat ini bersuka cita, tidak. Kita semuanya sini banyak yang bergumul. Seringkali karena pergumulan itu membuat kita jauh dari Tuhan dan mereka, sehingga kita jarang mendengarkan firman Tuhan. Jarang kita di dalam persekutuan kita. Karena itu kita mestinya terpanggil untuk mewartakan kasih Kristus bagi mereka. Gereja kita harus mewartakan kasih Kristus dengan sentuhan kasih. Itulah tugas kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menasihati kita pada saat ini seperti yang dikatakan di Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita melalui Dia, yaitu Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pemberian kita untuk Tuhan tidak hanya berupa kesaksian, bukan hanya seperti materi atau uang, tetapi melalui Ibrani 13 ayat 15 dikatakan juga ucapan bibir yang memuliakan nama Allah. Tuhan akan menghargai pemberian kita itu sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita Bapak Ibu sebagai pengikut, contohnya lah Bapak Ibu, molo headu kita barang dohonon jala sering kita teh. Ketika kita menjadi pengikut seseorang atau ketika kita bekerja di dalam sebuah perusahaan memang selalu ada konsekuensi yang harus kita pikul sebagai respon kita karena konsekuensi kita karena telah menerima sebagai seorang pengikut tadi. Ketika pertama kali kita ikut dengan seseorang atau kita mengikuti sebuah perusahaan, awalnya tentu kita merasa senang. Ketika lamaran kita diterima, ketika lamaran kita diterima dan kita bekerja di sana. Namun Bapak Ibu, harus ada konsekuensi yang harus dijalankan sebagai seorang pegawai. Kita harus mengikut peraturan kantor yang ditetapkan. Baik itu masuk jam berapa, keluar jam berapa, pakaiannya bagaimana, dan tentunya kita harus mengikuti juga peraturan itu sebagai respon atas ucapan syukur kita dan tanggung jawab kita yang sudah kita terima di tempat itu. Artinya Bapak Ibu ada konsekuensi sikap dan respon sebagai tanggapan kita mengikut seseorang atau lembaga. Sebenarnya demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan yang sudah sangat begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita diangkat menjadi muridnya, ketika kita diangkat menjadi anaknya, ada konsekuensi yang harus kita pikul. Dan kita kerjakan sebagai respon atas keselamatan yang sudah kita diberikan. Kalau kita baca nanti amang dotaminang di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 20. Ini merupakan ajaran mengenai respon yang diharapkan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam perikop sebelumnya Petrus sudah memaparkan bagaimana karya Kristus yang besar yang telah membangkitkan kita dari orang-orang mati, yang memberikan pengharapan dan kekuatan baru, terlebih kematian Kristus telah memberikan kita keselamatan. Kita yang diselamatkan memiliki kehidupan yang baru karena kita telah diubah menjadi manusia baru. Karena itu betapa kita bersyukur Bapak Ibu atas semua karya Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita. Namun tidak hanya berhenti ketika kita mengucap syukur hati. Sebagai manusia baru yang memiliki status baru, kita diberikan konsekuensi praktis yang harus kita tanggapi sebagai respon anugerah Tuhan yang diberikan. Petrus melanjutkan dengan perkataan, sebab itu makanya dikatakan
Kalau kita baca tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 20. Dikatakan Petrus, sebab itu ada konsekuensinya. Ini sama seperti ketika kita waktu kecil Bapak Ibu, guru kita memberikan hukuman-hukuman yang akan diberikan ketika kita melanggar. Terus terakhir dia Petrus mengatakan, sebab itu jangan langgar peraturannya. Perkataan jangan melanggar aturan itu merupakan akibat karena penyebabnya. Demikianlah Bapak Ibu, Petrus hendak memberitakan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, dikatakan ada akibat, ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Karena itu Bapak Ibu, yang terakhir melalui Minggu Advent yang ketiga ini, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang telah menerima keselamatan, mengucap syukur atas anugerah yang sudah diberikan, terlebih telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Sebagai orang yang berdosa dari kemanaan kepada kekekalan, bukan hanya mengucap syukur, tetapi juga harus kita melakukan konsekuensi yang harus kita pikul. Karena itu siapkanlah diri kita, baik akal budi kita, waspadalah terhadap yang namanya jahat. Letakkan pengharapan kita dengan penuh kepada Tuhan yang punya kuasa. Hiduplah dengan taat dan jauhkanlah dari diri kita hawa nafsu dunia. Dan yang terakhir, kuduskanlah hidup kita dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Di Minggu Advent yang ketiga, di mana di Minggu Advent ini kami mempersiapkan diri kami di dalam penyambutan-Mu ya Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami telah menerima keselamatan karena kami telah mengenal Engkau ya Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang pertama sekali menunjukkan kasih-Mu ya Tuhan, di mana kami manusia yang tidak layak karena dosa dan perbuatan kami, Engkau telah menyelamatkan kami, yaitu melalui kematian-Mu di kayu salib. Karena itu Kau ingatkan kami ya Tuhan, di dalam setiap hidup kami di dalam penantian ini, supaya kami selalu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam peraturan. Dan kami juga Kau inginkan supaya hidup kami selalu bersyukur. Dan bukan hanya bersyukur ya Tuhan, kami juga harus mewartakan kasih ke seluruh dunia, agar keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, bukan hanya untuk kami, tetapi kepada dunia. Karena itu mampukan kami ya Tuhan mewartakan kasih-Mu itu, baik di dalam suka maupun duka. Karena dengan mengartikan dan memahami bahwa kami ini telah menerima keselamatan, disitulah ya Tuhan kami mempunyai kekuatan menjalani kehidupan kami. Karena itu kami serahkan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu di masa-masa penantian kami ini di dunia ini ya Tuhan. Begitu banyak problema pergumulan hidup, baik itu di dalam ekonomi, keluarga, pekerjaan, anak-anak, semuanya. Begitu banyak pergumulan hidup kami di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu kami serahkan ya Tuhan kepadamu seluruh jemaat-Mu, supaya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu, menguatkan mereka, memberikan pengharapan, supaya apapun yang terjadi ya Tuhan, supaya mereka memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan memberikan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, yaitu pimpinan jemaat-Mu, yaitu Amang Pendeta Sobok Simanjutak, yang pada saat ini ya Tuhan kurang sehat dalam fisik jasmani, pimpinan jemaat kami. Tuhanlah
yang memberikan kekuatan bagi pimpinan jemaat kami pada saat ini, agar semua pelayanan yang akan kami lakukan ya Tuhan dalam satu hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pemujian kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil kita menyerahkan persembahan kita. Amen.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.